Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 2A, B, dan C. Hari ini kalian akan Ibu ajak untuk belajar tema 1, subtema 4, pelajaran matematika tentang hitung campur, penjumlahan, dan pengurangan. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu akan belajar bersama. Berkati Tuhan, agar kami dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Sehingga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih. Jumlah berarti kita menjumlahkan bilangan. Sedangkan selisih berarti kita mengurangkan bilangan tersebut. Mari kita menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ibu memiliki dua bilangan, yaitu bilangan 357 dan 333. Mari kita hitung jumlahnya dan kita hitung berapa selisihnya dari kedua bilangan tersebut. Kita akan hitung jumlahnya terlebih dahulu. Kita menjumlahkan dua bilangan itu, yaitu bilangan 357 ditambahkan dengan 333. Mari kita hitung dari bagian belakang dulu anak-anak. 7 ditambah 3 hasilnya 10, pintar. Kita akan tulis angka 0, lalu yang satu kita simpan. Ya, kita simpan di atas angka 5, bagian puluhan. Sekarang, mari kita hitung berapa puluhannya. 1 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 9. Bagian ratusan kita hitung. 3 ditambah 3, hasilnya adalah 6. Jadi, 357 ditambah 333 hasilnya adalah 690. Ini bila dijumlahkan. Sekarang kita cari selisihnya ya dari kedua bilangan tersebut. Untuk mencari selisih maka kita harus mengurangkan kedua bilangan tersebut. Bilangan yang besar dikurangi yang kecil anak-anak. Nah, mari kita kurangkan dari yang satuan dulu yang paling belakang. 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Nah, kita lihat bagian ratusan. 3 dikurangi 3 adalah 0. Maka tidak perlu kita tulis. Nah, sekarang kita tahu selisih dari bilangan 357 dan 333 adalah 24. Anak-anak, mari kita tentukan jumlah dan selisih dari kedua bilangan berikut. Kita hitung jumlahnya ya. 586 ditambah 393. Kita hitung mulai dari yang paling belakang. 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Sekarang 8 ditambah 9. Berapa hasilnya? 17. Kita tuliskan angka 7. Lalu yang satu kita akan simpan. Ya, kita simpan di atas angka 5. Nah, sekarang bagian ratusan kita hitung semua ya. 1 ditambah 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 979. Sekarang mari kita hitung selisih dari kedua bilangan tersebut. Cara mencari selisih yaitu dengan mengurangkan kedua bilangan tersebut. Yang besar dikurangi yang kecil.
Kita hitung dari bagian belakang ya anak-anak. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. 8 dikurangi 9. Apakah bisa? Tidak. Jika tidak, maka kita akan pinjam pada bilangan depannya. Kita pinjam 1. 5 dikurangi 1, diambil 1, dipinjam 1, hasilnya masih 4. Nah, pinjaman yang 1 tadi kita letakkan di depan angka 8. Maka menjadi 18 anak-anak. 18 kita kurangkan dengan 9, hasilnya adalah 9. Sedangkan 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Jadi, selisih dari 586 dan 393 adalah 193. Anak-anak, sekarang kita akan belajar soal hitung campur, penjumlahan dan pengurangan. Jika ada soal penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dulu yang paling depan. Karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Nah, mari kita tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ibu punya bilangan 138 ditambah 52 dikurangi 84. Berapa hasilnya ya? Mari kita hitung. Kita hitung mulai dari bagian depan dulu. 138 ditambah 52. Nah, mari kita hitung sama-sama mulai dari satuannya. 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10. Kita tulis 0 anak-anak. Nah, yang 1 kita simpan. Sekarang bagian puluhan kita hitung semua ya. Ditambah yang tadi, simpanan 1 tadi. 1 tambah 3 tambah 5, hasilnya adalah 9. Dan bagian ratusan, 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Apakah berhenti sampai sini anak-anak? Tidak. Masih dikurangkan dengan bilangan 84. Mari kita hitung. 190 kurangi 84. 0 dikurangi 4, apakah bisa? Tidak. Jika tidak, maka kita pinjam bilangan depannya. 9 dikurangi 1, dipinjam 1, hasilnya masih 8. Yang 1 kita taruh di depan angka 0. Nah, sekarang bisa kita hitung ya anak-anak ya. 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Sedangkan 8 kurangi 8, hasilnya adalah 0. Dan 1 dikurangi 0 atau tidak ada, hasilnya adalah 1. Jadi, 138 tambah 52 kurangi 84, hasilnya adalah 106. Kita tulis demikian ya. Sekarang, mari kita lihat hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berikut. 365 dikurangi 193 tambah 123. Nah, kita hitung dulu bagian depan ya, Nak. 365 dikurangi 193. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. 6 dikurangi 9. Tidak bisa. Maka kita harus pinjam depannya. Kita pinjam 1 pada angka 3. Maka kita coret. Sisanya kita tulis. Sisanya 2 dan angka 1-nya kita taruh di depan angka 6. Nah, sekarang bisa kita hitung anak-anak. 16 dikurangi 9 hasilnya adalah 7. Sedangkan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka 365 dikurangi 193 hasilnya adalah 172. Mari kita hitung dengan bilangan berikutnya. 172 ditambah 123. Hasilnya berapa ya?
Kita hitung dari bagian belakang dulu ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka 365 dikurangi 193 ditambah 123 hasilnya adalah 295. Kita lihat berikutnya ya anak-anak. Kita mau belajar sekarang tentang soal cerita hitung campur. Kita baca ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Anak-anak, kita buat kalimat matematikanya dulu ya. Kalimat matematika kita singkat dengan KM anak-anak ya. Nah, tadi ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Maka kita jumlahkan ya. Lalu kue itu dimakan. Kalau dimakan maka dikurangi anak-anak. Nah, menjadi seperti ini. Ditanyakan berapa sisa kue sekarang? Mari kita hitung dulu yang bagian depan. Caranya, kita hitung bagian depan dulu. 95 ditambah 120. 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. 9 ditambah 2 hasilnya berapa? 11. Pintar, kita tulis 1 dan satunya kita simpan. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, ternyata 95 tambah 120 hasilnya adalah 215. Lalu bilangan tersebut kita akan kurangkan dengan 158. Begini anak-anak. Mari kita hitung dari bagian paling belakang. Anak-anak, 5 dikurangi 8 apakah bisa? Tidak. Kalau tidak, maka pinjam depannya. Bu, tetapi depannya hanya angka 1. Tidak apa, tetap kita pinjam. Ya, karena hanya 1 dan kita pinjam, maka sisanya adalah 0. Dan pinjamannya kita letakkan di depan angka 5. Menjadi 15 ya. Nah, sekarang kita hitung satuannya. 15 dikurangi 8. Hasilnya adalah 7. Sekarang kita lihat bagian puluhan. 0 dikurangi 5 apakah bisa? Tidak. Maka jika tidak, pinjam depannya. 2 dipinjam 1 masih 1. Dan pinjamannya kita taruh di depan angka 0 menjadi 10. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Dan 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Maka 95 tambah 120 dikurangi 158 hasilnya adalah 57. Dibuat kalimat jadinya. Jadi sisa kue masih ada 57 buah. Dan KM-nya juga dilengkapi. Begitu anak-anak ya. Sudah paham? Kita lihat soal berikutnya. Ibu membuat minuman 267 gelas. Minuman itu lalu diminum para pekerja 73 gelas. Ibu kemudian membuat minuman lagi 50 gelas. Berapa gelas minuman yang belum diminum para pekerja? Anak-anak, ada kata kuncinya. Tadi ibu membuat minuman 267. Lalu diminum, berarti dikurangi ya, karena diminum. Dan ibu membuat lagi minuman 50 gelas.
berarti ditambah. 267 dikurangi 73, lalu ditambah 50. Kita tulis KM-nya dulu ya anak-anak. Kalimat matematikanya jadi begini. Lalu kita cari berapa gelas minuman yang belum diminum para pekerja. Mari kita hitung. Caranya bagian depan dikerjakan dulu. 267 dikurangi 73. 7 kurangi 3, 6. 6 kurangi 7 bisa? Tidak. Karena tidak maka kita pinjam. Nah, yang dipinjam karena tadi 2 dipinjam 1 maka masih 1 dan pinjamannya taruh di depan angka 6. Nah, sekarang menjadi 16 dikurangi 7. Berapa hasilnya? 9. Dan 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang mari kita hitung dengan bilangan 50. 194 ditambah 50. 4 tambah 0, 4. 9 tambah 5, 4 nyimpen 1. Nah, satunya ratusan sama dijumlahkan 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 2. Ya, anak-anak sudah paham semuanya? Pasti sudah ya. Nah, kalau sudah paham, nanti ada soal dari Ibu. Silakan nanti dikerjakan dengan teliti. Nah, anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah belajar hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.